Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi bersama tim F Group Indonesia. Kali ini kita masuk di Java Core Fundamental yang ketiga, khususnya di sesi kedua tentang kriptografi, atau yang teman-teman semua sudah sering dengar di dunia cyber security ya. Ya, kita mulai saja. Bismillah. Ya, seperti biasa, silahkan di-download dulu modul yang sudah diberikan di WhatsApp grup masing-masing rekan-rekan yang juga sudah bergabung. Dan untuk rekan-rekan yang ada di Facebook juga silahkan mengklik di bagian description link yang sudah diberikan untuk modul yang akan kita bahas kali ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Silahkan dibuka dulu filenya. Oke, kita akan ngebahas tentang kriptografi atau yang rekan-rekan semua sering dengar di sini ya, khususnya di bagian IT, cyber security. Karena nanti kita akan membahas lebih detail, lebih banyak tentang digest ataupun conversion dari teks tertentu dengan hashing. Kemudian kita akan bahas tentang authentication code, proses di mana dua pihak memerlukan authentication, ya, pengesahan. Kemudian juga kita akan membahas tentang key store, di mana semua description yang ada ataupun keys beserta values yang ada itu disimpan ke dalam sebuah file. Dan tidak akan jauh kita akan bahas juga tentang encryption beserta decryption. Dalam penerapannya juga khususnya di bagian kriptografi yang kali ini kita bahas, kita akan menerapkan pada generating serial number ataupun menghasilkan serial number yang rekan-rekan semua sering pakai dalam mengaktifasi beberapa application ataupun program ya. Dan diakhiri dengan bonus, yaitu pembahasan sedikit tentang Git. Oke, jadi rekan-rekan yang baru saja bergabung di sesi ke Fundamental 3, session yang kedua ini, tolong follow back discussion yang sebelumnya tentang Git agar tidak ketinggalan dan tidak kaget. Karena di Git yang ekstra hanya merupakan pelengkap dari yang sebelumnya sudah pernah kita pakai. Ya, kita langsung saja masuk di kriptografi di sini. Oke, tentu tidak asing lagi kalau rekan-rekan semua mendengar informasi yang ingin dibaca oleh pihak tertentu, namun tidak untuk semua orang. Ya, ini kita membutuhkan proses konversi, yang mana proses konversi ini dibahas di crypt ataupun yang kita kenal dari istilah Yunani kryptos ya, yang bermakna hidden atau sembunyi. Kaitannya dengan masa lalu adalah, atau sedikit sejarah tentang kripto ini adalah, kalau kita perhatikan dahulu ketika di Timur Tengah ya, rekan-rekan semua perhatikan di Assyria, di sana ada penduduk Assyrians ya. Di sebelah timur dari Syria ada Assyria di sana, atau agak sedikit ke utara dari Irak ya, di sebelah selatan dari Turki dan di sebelah barat dari Iran. Kalau rekan-rekan perhatikan di sana ada Assyria. Dan orang-orang di sana, seperti yang sudah kita ketahui daripada sejarah tentunya, mereka memiliki yang namanya poetry ataupun yang kita kenal sebagai tembikar. Nah, dan produksi ini ketika proses itu berlangsung itu disembunyikan ataupun hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Bagaimana cara mengolahnya, bagaimana komponen elemen-elemen yang dipakai, komposisi pasir, batu, bebatuan dan lain sebagainya. Assyrian menggunakan yang namanya penyembunyian data sebenarnya bukan berupa komputer tentu saja, karena ini jauh-jauh berabad-abad lamanya. Namun mereka menyembunyikan tentang produksi teknik produksi pembuatan putri ini ataupun tembikar ini ya.
Dan hal itu juga terjadi di negara-negara lain, misalnya di Cina ya. Cina, kita ketahui Cina, dinasti-dinasti mereka sangat-sangat mengutamakan tentang kesehatan, healthy. Kemudian juga tidak hanya tentang health, tapi juga mereka juga mengutamakan tentang art ataupun seni, yang mana seni dalam penerapan mereka ada di bagian pakaian yang kita ketahui sebagai silk production in the earlier age, ya, di masa-masa awal ketika itu, yang mana kita ketahui produksi sutra dalam pakaian yang mereka pakai ternyata diproduksi pada pihak-pihak tertentu saja, jadi tidak semua orang. Oke. Dan ini juga lagi-lagi menerapkan kripto atau penyembunyian data yang sebenarnya. Kenapa? Karena mereka tidak ingin yang namanya diketahui oleh pihak-pihak lain, ataupun mereka ingin bertahap melakukan yang namanya production tersebut, dan kemudian berkembang akhirnya terbuka juga, ya, seiring dengan waktu. Oke. Dan begitu pula yang kita bisa buka tentang perang dunia yang dahulu kita ketahui di Jerman ataupun Jerman, ya. Pihak militer menggunakan mesin khusus yang nampak oleh kita di layar hadapan seperti mesin tik, ya. Namun sebenarnya di sana bukan cuma sekedar mesin tik, tapi proses konversi teks dari pesan sebenarnya lalu berubah menjadi sandi tertentu, atau yang kita kenal sebagai enigma machine. Nah, ini dia. Dan ini juga merupakan proses evaluasi, proses revolusi, ya. Evolusi dari tahun-tahun sebelumnya, dari abad-abad sebelumnya, kemudian mengacu berpindah seiring dengan waktu, kemudian beralih kepada alat yang lebih kecil, dan sampai sekarang kita masuk ke dalam dunia code, ya, di programming tentunya. Nah, itu sekilas tentang kriptografi ataupun message yang hidden, disembunyikan. Di dalam Java kita memiliki API code ataupun sederet code yang memudahkan implementasinya, khususnya dalam penerapan digital signature ataupun penandaan digital, ya, pengesahan digital, dan juga message digest ataupun pengolahan ulang dari data tertentu kemudian dihash, bukan dihancurkan tapi kemudian diolah sehingga hanya proses tertentu yang bisa membukanya. Oke. Dan juga terdapat penerapan certificates, misalnya pengesahan apakah pihak ini valid atau tidak, dan seterusnya, ya. Kita akan membahas penerapan yang kita akan pakai itu di message digest di sini, karena disinilah bagian pokok penting yang akan kita pergunakan di pembahasan kali ini. Dan itu ada di JCA ataupun Java Cryptography Architecture. Ya, jadi sudah ada API setnya, tinggal pakai, ya. Karena penerapan ini ataupun penggunaan yang ada di dalam kriptografi, khususnya di Java programming, akan memudahkan kita mendapati information menjadi lebih secure ataupun lebih aman, ya. Dan sulit bagi orang lain, khususnya bagi pihak tertentu yang tidak memiliki key-nya, tidak memiliki kuncinya untuk dapat membuka information tersebut ataupun data tersebut, ya. Kita masuk saja langsung kepada message digest-nya ataupun proses hashing-nya. Coba diperhatikan. Kita perlu sebuah function. Ya, kalau kita bahas function berarti ada method, ya. Yang mana nanti function tersebut atau metode tersebut mengkonversi nilai tertentu, ya, kemudian dikompres dengan teknik tertentu dan akan menghasilkan ukuran yang fix. Proses itu kita ketahui sebagai digesting ataupun hashing, yang mana hasilnya adalah hash value ataupun message digest, ya, hasilnya. Sehingga dari apa yang kita inputkan, misalnya nanti kita panggil metodenya, kita panggil functionnya, sehingga didapatlah hash value-nya ataupun message digest-nya yang sudah dicerna.
Ada beberapa algoritma tentunya di sini yang sering kita dengar, MD5, SH1, SH256 dan seterusnya, masih banyak lagi. Kita bahas secara general dulu agar rekan-rekan mengetahui bahwasanya pola-pola ini di luar sana sebenarnya akan sangat variatif, ya. Karena dari satu teks tersebut, satu information tersebut akan diolah menjadi uh, output yang berlainan, namun memiliki pola tertentu, algoritma tertentu. Contohnya, misalnya kita lihat di sini. Dari ketiga algoritma tersebut ada perbedaan bit, ya, perbedaan panjang lengthnya. Bisa dilihat di sini di MD5 ada 128 bit sebagai outputnya, dan SHA1 untuk SH1 sekitar di 160 bit, dan untuk yang 256 memiliki perbedaan sedikit yaitu di 256. Dari panjang outputnya bisa rekan-rekan perhatikan di sana, lihat yang atas panjangnya MD5 lebih pendek, ya. Ini pointer saya di sini lebih pendek, kemudian agak panjang dan agak lebih panjang. Sehingga kalau mau ditranslate kembali, dikembalikan ke value utamanya, ini akan memakan waktu ataupun menjadikan proses tersebut lebih sulit. Nah, ini yang dikehendaki dalam message digest tentunya. Misal kita lihat dulu kita ingin menyembunyikan kata penting. Ini bisa jadi password, bisa jadi email, bisa jadi information, message, kalimat, dan seterusnya. Ketika kita digest, kita gunakan SHA256 misalnya, lalu kita update-nya terhadap message tadi yang kita ambil bytes-nya, disimpan ke dalam array. Di sini kita sudah dapat data tersebut, ya. Dan kalau ingin kita lihat, maka kita looping dulu. Kita lakukan iterasi agar mendapati hasil di dalam string tertentu. Ya, kita lihat dulu dari yang array tadi kita loop, lalu kita ramu sedikit agar menjadi hexadesimal value. Ya, angkanya nanti kita konversi menjadi hexadecimal value dan itu disimpan sebagai string. Nah, kita bisa lihat di sini apa yang kita ramu dan menjadi hasil akhirnya. Oke, contohnya saya buka dulu di NetBeans ya. Oke, let's mulai dulu. Saya tulis di sini mdigest dulu ya, atau message digest. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya di layar depan. Oke, kita terapkan dulu yang tadi di awal. Oke, ini dia ya. Ini kita ambil dari modul saja dulu. Oke, kita import dulu message digest-nya. Oke, lalu kita show, dilihat dulu di sini ya. Di sini adalah message yang pertama, kemudian menjadi oke, ini dulu untuk yang awal. Sebentar.
Oke, jangan lupa di import. Oke, lalu di try and catch karena kita menggunakan di sini ya. Oke. Betul. Oke, dah. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Di bagian message digest tadi ada kata penting informasinya, lalu kemudian kita digest. Kita run. Perhatikan ketika di awal kita belum ada import statement ini, Java Security Message Digest sekarang sudah diadakan. Ini awalnya, kemudian dia menjadi seperti ini karena dia ada di array tadi. Oke. Kalau kita menghendaki data tersebut ingin ditampakkan, ingin diperlihatkan, maka kita gunakan seperti yang sudah ada di modul. Nah, kita pergunakan ini loop tersebut, yang mana loop tersebut membantu kita untuk mengetahui hasil akhir dari nilai digest tadi itu apa. Ya, saya buat dulu di sini. Nah, ini saya terima sebagai data digestnya ya. Nah, ini. Lalu kemudian kita print out saja. Nah, kita panggil yang tadi, digest tadi, itu menjadi nah, ini kita show. Yang kita digest adalah byte digestnya ya. Nah, ini dia. Bisa kita lihat kan ya. Oke, show data yang kita miliki di bawah ini adalah private void. Sementara di atas kita ada di public static void main, maka kita samakan statiknya dulu ya. Untuk nanti penerapan sebenarnya semua statik dinormalkan ya. Nah, ini dia. Show data. Sorry. Nah, ini dia. Oke. Sehingga kalau kita lihat setelah dia digest kemudian kita loop, ini yang tadi kita ketahui memiliki nilai hash value seperti ini. Bisa rekan-rekan perhatikan di depan ya. Dan ini sudah merupakan digest yang pertama kita pakai di SH256 ya. Itu dia. Itu penerapan yang pertama ketika kata penting, message penting, password dan seterusnya kita digest dengan algoritma yang tadi. Oke. Silakan rekan-rekan coba ya. Saya masuk dulu ke topik selanjutnya. Di message authentication, topik kedua kali ini adalah ketika proses tertentu, kalau rekan-rekan perhatikan, kita akan menerapkan message authentication code atau yang sering disingkat sebagai MAC.
tapi bukan MAC address, Ethernet physical hardware address, bukan. MAC di sini adalah algoritma symmetric, ya, artinya dipergunakan hanya untuk authentication saja. Dan di authentication ini ada yang menerapkan hash ataupun teknik yang tadi di awal. Dari teks tertentu digunakan algoritma tertentu menghasilkan teks dalam bentuk yang lain yang encrypted tadi, yang sudah hash tadi ya. Sehingga penerapannya ketika awal data itu masuk, di send, dikirim, dan nanti akan diterima oleh pihak kedua, receiver, mereka akan memastikan dengan algoritma yang sama dengan kunci tertentu apakah MAC-nya itu sama dengan hasil yang tadi. Nah, itu. Jika sesuai, maka diperbolehkan message tersebut untuk diproses. Ya. Jadi ini bukan data kosong yang masuk, tapi data yang sudah terhash, terencrypt, kemudian disertakan dengan MAC-nya sebagai pengecekannya, lalu diperiksa oleh kedua belah pihak, yang nantinya pihak kedua ini adalah receivernya akan memeriksa. Oke, jadi yang di passing tidak bisa di sniffing. Kalaupun di sniffing perlu algoritma tertentu. Contohnya ada beberapa di sini, ada DS, ada AES, ada Twofish, ada Blowfish, ada RSA. Yang masing-masingnya kita lihat secara umum saja. Di DS, Data Encryption Standard misalnya, di sini diterapkan oleh IBM, perusahaan komputer yang zaman dahulu mereka menerapkan 56 bit key. Ya, saya sebut zaman dahulu karena memang mereka beserta dengan Microsoft, Apple dan seterusnya sangat-sangat awal sekali memajukan dunia digital, ya. Dan ini juga dilanjutkan oleh AES ataupun Advanced Encryption Standard, yang mana bitnya semakin varian, semakin bervariasi, ya, 128, 192 dan seterusnya. Namun ini diterapkan bukan oleh perusahaan pada awalnya, pada komunitas yang ketika itu diketahui oleh Vincent, Richmond dan juga John, ya, mereka menerapkan Advanced Encryption Standard, ya, tidak menghak patenkan kepada company pada mulanya. Oke. Dan dilanjutkan dengan Blowfish ataupun juga yang dipelopori oleh Bruce Sinner ini, kemudian beriringan dengan Twofish dengan perbedaan struktur bitnya saja, yang mana penggunaan ini lebih kepada jenis ataupun algoritma yang akan dipakai, meskipun nantinya stringnya tetap saja user nggak akan bisa baca, tidak akan bisa dimengerti, ya. Namun pengacakannya itu yang mana membutuhkan urutan-urutan bit tertentu. Dan di RSA pun demikian, di Reverse Shamer dan Edelman dengan teknik yang agak berbeda dari sebelumnya. Di RSA yang diterapkan adalah public dan juga private key-nya. Jadi ada dua kunci yang dipakai untuk men-encrypt ataupun mendecrypt internet data khususnya. Contohnya di sini kita terapkan dulu DS, ya. Di DS kita pakai key generator dulu. Lalu kemudian kita dapatkan random secure-nya. Kita buka keygen tadi, kita start, ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan mengenerate sebuah key. Key tertentu kita jalankan dengan hashing mechanism yang tadi, yang di awal. Kita generate lagi. Dan kita terapkan kepada key tersebut, sehingga nantinya message ini, info penting, tentu saja ketika kita lakukan finalizing terhadap MAC tadi, akan didapat sebuah kode yang baru di sini. Seperti apa? Tentu saja semakin hidden, ya, semakin sembunyi. Kita terapkan di sini di bagian MAC. Setlist MAC code, ya, karena ini sudah sangat open sekali, sudah ada di model, ya.
Saya ambil dulu value-nya. Saya kesinikan dulu. Oke. Oke, bagi rekan-rekan yang baru saja menerapkan code tersebut, ambil dulu secara menyeluruh ya dari modul agar tidak kehilangan potongan-potongannya. Nah, seperti ini. Tadi ada 3 bagian ya. Saya rapatkan dulu. Nah, untuk yang string terkadang dari modul agak sedikit misah, diperbaiki saja. Nah, ini dia. Oke. Nah, jika sudah usai seperti ini, maka langkah terakhir adalah importnya. Karena importnya terkadang ada yang tidak terbaca. Nah, ini terbaca dengan baik. Untuk yang tidak terbaca saja, input di bagian atasnya ya. Bagian atas ini. Nah, bagi yang tidak terbaca. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, dari yang awal tadi info penting, ternyata saya shout saja di sini. Nah, ini awalnya. Kemudian akhirnya. Nah, ini dia. Ini awalnya. Kemudian menjadi, perhatikan, ini sudah hash, tersembunyikan ya di bagian sini. Meskipun kita ketahui dari prosesnya itu cuma merupakan bytecode ataupun urutan angka tertentu dengan simbolik yang spesifik. Nah, ini dia. Ini jika ingin dibalikan tentu saja membutuhkan algoritma yang hash MAC SHA256 SH256. Ini. Jadi rekan-rekan mengetahui message yang didapat saja misalnya kode ini akan sulit untuk dibalikkan. Dan ini sering terjadi pada penyembunyian data yang kita ketahui oleh worms, oleh trojan, oleh apalagi virus dan seterusnya. Data-data sebenarnya disembunyikan di encrypt, dan yang disembunyikan pula adalah algoritma yang dia pilih ataupun key yang dia pakai. Key yang apa? Key yang mana? Seperti itu. Jadi akan sangat kesulitan untuk mengembalikannya. Dari sini dia pakai algoritma apa agar bisa kembali terbaca. Nah, harus di brute force, harus dipaksa dengan dictionary data misalnya. Oke. Nah, kita akan bahas kembali ke slide sesudah bagian yang ini. Kita akan masuk ke bagian key store sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana. Ya, bismillah. Meskipun ada gangguan jaringan, tapi kita coba sebisa mungkin saja melakukan recording ini ya. Kita sambung sedikit lagi. Oke, seperti yang sudah kita lihat di layar misalnya, tadi kita sudah mengenerate message authentication code atau MAC ya. Dan di hasil akhirnya ada di bagian bawah sini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke key
store. Silahkan dibuka dulu ya. Udah. Oke, kita masuk dulu. Oke, kali ini di bagian key store melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Kalau kita perhatikan, kita sudah mengenerate beberapa message digest yang sudah kita hash. Kemudian di sini pula ada bagian yang terpenting yang mana perlu kita ketahui terkait dengan penggunaan apa tadi? File tersebut ataupun data tersebut, ya. Kita tes dulu di sini. Key store sebagai penyimpanan keys dan juga certificate yang mana kita ketahui file tersebut tersimpan di dalam sebiji extension key store. Extensionnya itu paling belakang sekali ya. Kalau ini kita bisa ketahui, maka ada hal yang perlu rekan-rekan semua perhatikan, yakni di bagian istilah tertentu yang mana di luar sana crypto system ataupun proses mengolah data tersebut ke dalam sebuah file yang kita ketahui sebagai key store ini dikenal sebagai cipher system, ya. Ini sudah dikenal secara umum di luar sana. Oke. Dan diterapkan pula mana filenya tadi? Symmetric key encryption, di mana prosesnya itu menerapkan kunci tertentu ya pada tahapan yang kita ketahui nanti, dan di kedua belah pihak baik itu decryptionnya maupun encryptionnya dia menggunakan symmetric key encryption, artinya sama prosesnya ya, proses penterjemahan dan juga pengkonversian menggunakan key yang sama. Sementara di asymmetric itu merupakan kebalikan dari yang tadi, karena dia tidak menggunakan key yang sama. Ya. Key-nya enggak sama seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dua-duanya sama. Kalau yang ini asymmetric, tidak serupa. Gitu. Apa yang perlu diketahui di bagian sini yaitu proses penggunaan key store ini nantinya adalah menggunakan terhadap rilisnya sebuah certificate. Certificate di sini bukan sertifikat yang kita ketahui untuk kursus dan lain-lain, tapi adalah statement digital. Ya, statement digital yang mana kalau dibuka ya, diketahui kontennya, maka validitas sertifikat tersebut disahkan atas kontennya yang dimiliki. Mungkin itu key value, mungkin itu konten yang lain dan seterusnya. Di sana misalnya, itu salah satu penerapan yang tadi di key store itu ya. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Tentu saja, karena kan mungkin ada yang bertanya ya,
bagaimana cara menggunakannya? Nah, itu dia. Tentu saja nanti kita akan deklarasikan key store object dengan GCKS ya, instance. Lalu kemudian kita gunakan CAssert dari default yang sudah disediakan oleh Java, dan ini kita load dengan defaultnya yaitu change it. Lalu kemudian kita buat object protection ya, karena kita mau menerapkan DSA algorithm secret key. Lalu kita simpan key store-nya di sana. Oke. Contohnya di sini kita panggil dulu instance dari GCEKS. Kemudian kita panggil CAssert-nya. Ini file yang ada di semua Java Security Default ya. Dan kemudian kita gunakan opening load change it. Ya, ini default nih bawaannya, jadi jangan dirubah bagian sini. Kemudian kita input file yang tadi, lalu kita load. Sekarang baru kita buat protection parameternya dengan menggunakan pass yang tadi. Kita simpan nilai baru. Nah, ini dia. Nilai baru di sini dengan key-nya di sini. Ini value-nya. Value-nya di bagian sini. Boleh jadi ini adalah nomor seri, boleh jadi adalah nomor ID, sesuatu yang disembunyikan. Dan ini yang paling bawah adalah key yang mau dikaitkan terhadap value tersebut. Jadi key and value. Oke. Sehingga nantinya ketika kita store, output streamnya adalah ke file yang baru ini. Ketika di store nanti di sini, kalau kita generate, mungkin saya bukakan langsung ke NetBeans-nya saja ya. Nah, kita generate. Oke, kita sertakan tadi yang di awal ya. Mana tadi? Nah, di awal. Saya terapkan dulu di sini ya. Oke, ini default passwordnya. Hati-hati simbol dari modul. Oke. Saya try and catch dulu. Oke ya. Ini tadi bagian yang pertama. Kemudian bagian kedua, yaitu kita load file-file tersebut. Nah, dia file input streamnya. Lalu kita buat protection parameternya. Misalnya saya nyimpan data ini. Nah, ditentukan dulu outputnya itu ke file mana. Filenya misalnya yang kita pakai ya di sini adalah file store baru.
Oke. Nah, ini dia. Jadi ada bagian yang pertama, kalau kita lihat, ini kita ngambil dari default yang atas CAssert ya, daripada Java-nya security. Kemudian kita load file tersebut, kita buka ya, lalu kemudian kita create entry baru. Ini entry barunya di sini. Dan kita save ke lokasi yang saat ini kita tentukan file store baru. Ini kalau kita running, maka dia akan mengenerate sebuah file yang mana kalau kita buka, saya buka di samping dari NetBeans projectnya ya. Kita tambahkan dulu errornya jika ada sesuatu. Oh, ini filenya, maaf. Filenya silahkan dicocokkan ke lokasi masing-masing. Di C program files, di situ ada JRE. Lokasinya disesuaikan sama C program file masing-masing. Karena boleh jadi JDK-nya 8.0101 atau versi yang lain. Nah, ini versi yang saya di 1.80261. Tapi ujungnya sama, security CAssert ya. Yang berlokasi di program files juga. Oke. Nah, kalau sudah berjalan seperti ini, lalu rekan-rekan perhatikan di path yang ada. Nah, ini dia. Lihat sini ya. Ini ada file store baru. File store baru ini adalah file key store yang tadi kita perbincangkan baru saja. Sehingga kalau ini dibuka di bagian viewer, nah ini adalah certificate yang mana baru saja di create oleh kita. Dan value yang tadi itu menyelinap di dalam sini, terselip dalam sini. Ya, ini tidak bisa dibaca oleh viewer secara umumnya. Namun ini nanti diverifikasi oleh key store viewer ataupun apps yang lainnya yang akan membutuhkan tersebut. Contohnya nanti teman-teman akan menggunakan application sign release menggunakan key store tertentu di Android, Google Play Store misalnya. Maka kita pakai ini. Kita akan mengenerate sebuah key store yang mana detailnya di situ ada terkait produk tersebut, apps tersebut, disimpan value-nya apa saja, key-nya, lalu value-nya apa, key-nya, value-nya apa, versionnya, passwordnya, company-nya, kemudian dan seterusnya. Ini disimpan ke dalam file tersebut dan hanya bisa di-open oleh viewer tertentu. Tidak semua orang ataupun tidak semua reader dapat menggunakan opening akses tersebut. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan di slide, untuk membaca saja misalnya, yang tadi storing sudah ya. Untuk membaca misalnya kita perlu secret key entry, yang mana itu kita get key-nya yang harus kita ketahui. Misalnya kita akan mendapatkan entry company atau kita mendapatkan entry version. Nah, di sini. Gitu. Oke, jadi agak berbeda dengan penggunaan file input output yang sebelumnya begitu simple ya. Tapi untuk di bagian security, maka proses pengambilan ataupun penerjemahan plain text, teks biasa kemudian menjadi sebuah hash digest message, maka membutuhkan alur-alur yang tadi sudah diterangkan. Oke. Itu seputar gambaran umum dulu yang sudah kita pakai di key store ataupun generation
generated key store yang ada di Java. Sekarang kita masuk dulu ke bagian encryption. Oke, di encryption dan juga decryption, tentu saja ini masih terkait dengan penyembunyian data ataupun informasi. Tadi sudah dicontohkan di sejarah yang awal ya. Dan kali ini kita akan menyertakan secret key sebagai initialization ataupun pembukaan pertama dengan cipher ataupun dengan proses yang tadi diterapkan algoritma yang khusus. Nah, ini dia. Rekan-rekan tidak perlu mengkhawatirkan tentang panjangnya nama ataupun naming yang baru, karena ini merupakan gambaran pokok saja bahwasanya ada algoritma-algoritma tertentu yang bisa dipergunakan dan dimodifikasi ya. Contohnya yang pertama, set key-nya kita akan menggunakan digest SHA1 ya, untuk yang pertama dulu. Nanti boleh dikembangkan 256 dan seterusnya. Lalu EAS yang diterapkan, lalu kita panggil di bagian encrypt ya, di bagian encrypt untuk menerapkan cipher tersebut dengan base 64 encodernya agar diperpanjang teks yang ada, tidak terlalu pendek ya. Dan untuk decrypt pun demikian, cuma kebalikannya, kita get decoder, bukan encoder tapi decoder. Oke, variabelnya kita pakai di secret key spec secret key, dan tentu saja kontennya seperti apa. Nah, ini dia. Ini di bagian set key-nya. Nah, ini kita menggunakan key yang masuk pakai instance algorithm tadi, lalu kemudian diterapkan AES, Advanced Encryption, yang standard tadi, yaitu di bagian set key-nya. Kita langsung saja terapkan agar terbayang ya. Saya create Oke, kita create dulu. Yang pertama adalah tadi set key-nya ya. Nah, ini dia. Set key-nya menggunakan value yang ada di sini. Nah, kita pakai dulu di globalnya. Ini globalnya dulu, lalu kemudian di set key kita berikan algoritma yang tadi sudah disediakan. Nah, ini rangkum mereka semua ke dalam throw, boleh ke dalam try and catch juga boleh ya. Oke. Lalu kemudian ada message digest yang tadi sudah kita pakai, dan array untuk 16 length yang dipakai. Oke. Lalu dilanjutkan dengan bagian encrypt-nya. Dia cukup memanggil lokasi yang tadi sebelumnya. Nah, ini yang encrypt. Lagi-lagi di try and catch dulu ya. Kenapa di try and catch? Ini menghindari nanti rekan-rekan ada menginputkan nilai tertentu yang tidak dapat di decrypt ya, atau invalid input. Nantinya serupa seperti yang decrypt pun demikian.
Nah, bagian sini misalnya. Nah, ini. Ini end result adalah stringnya, sehingga kalau kita terapkan di sini boleh seperti ini ya. End result. Nah, awalnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi kita return end resultnya di sini. Ya. Udah? Oke. Di bagian yang sama, khususnya di decrypt misalnya. Decrypt. Decryptnya mana tadi? Ini dia. Decrypt. Set key, cipher, serupa seperti tadi. Cuma yang berubah adalah di initializationnya decrypt mode ya, yang dia akan pergunakan. Nah, ini ke Oke. Ini tadi. Dan ini juga sama, kita terapkan di string and result, sehingga yang dia return juga string. Nah, ini dia. Panggil bagian kedua dari apa yang tadi sudah dipakai. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat di set key, dia ngeset dulu menjadikan array-nya, lalu kemudian di secret key diberikan, di decrypt dan juga encrypt pun demikian, hanya pada initialization yang berbeda. Jadi end resultnya cukup menarik. Coba perhatikan di sini. Misalnya di sini. Oke. Apabila kita terapkan yang tadi, misalnya kita panggil, ini adalah pemanggilan objeknya ke file ini dulu ya, ke file ini saja. Lalu kita set key-nya dulu. Saya gunakan key khusus misalnya. Pembukanya kita ada di JCF. Nah, ketika kita encrypt pesan tadi dengan kuncinya yang kita ketahui di sini
data ini JCF, maka itu kita masukkan ke sini. Seperti apa hasilnya? Saya simpan di string ya. Ya, itu sudah di encrypt dari yang tadi yang pertama dulu. Yang awalnya. Ini awalnya. Lalu kemudian setelah di encrypt, nah ini jadinya. Sederet angka dan juga huruf. Bukan random ya. Itu bukan random. Tapi dengan hash dan juga algoritma AES ataupun Advanced Encryption Standard. Nah, jadi kalau ini digunakan di chat, maka message tersebut tidak akan diketahui oleh receiver tanpa dia mengetahui algoritma yang dipakai. Dan ini lebih aman, lebih secure, ya. Makanya pernah lihat di bagian WhatsApp, your conversation is secured, ya. Maksudnya adalah teks-teksnya itu tidak seperti itu saja, tapi dia ditransmit dengan menggunakan algoritma yang tertentu. Jadi kalau ada yang sniffing, ada yang mencoba untuk track back, mereka tidak bisa kecuali mendapatkan kode yang cukup aneh. Nah ini dia. Ataupun yang perlu di decrypt. Itu untuk yang tadi ya. Saya rasa sudah nampak ya. Oke. Dan nanti rekan-rekan yang tertarik untuk mengetahui tentang security khususnya di bagian IT, silahkan di read topik yang sudah disediakan oleh Oracle di guides yang sudah diberikan di Sun Provider. Di sana ada key store-nya, ada algoritmanya dan juga dan seterusnya. Oke, kita masuk ke bagian generate serial number. Mudah-mudahan waktunya cukup di sini. Kita lihat ini di depan ada salah satu mata uang dolar yang mana dia menggunakan penomoran tertentu. Nah, ini masih melanjutkan yang tadi ya. Apa kaitannya? Coba kita lihat. Kalau rekan-rekan perhatikan, kombinasi huruf dan juga angka berdasarkan input tertentu ternyata itu dapat kita terapkan message digest yang tadi. Misalnya kita modifikasi pembohongan karakternya, kita berikan pemisah, tapi ini hanya untuk encryption saja. Hanya untuk generate-nya saja. Asumsikan seperti ini. Ya, misalnya ada string. Sebutlah ini email pelanggan yang kita jadikan sebagai patokan untuk generate serial number. Lalu kita digest dengan MD5. Lihat di topik pertama ya. Kita dapatlah seruntut urutan code. Ini bukan random, sekali lagi ini hash. Lalu kita potong misalnya dari situ. Hasil ini kita cut 16 digit. Nah, kita dapat bagian depannya doang. Lalu dari bagian depan tersebut kita pisahkan dengan separator ataupun pemisah strip. Jadilah ini. Nah ini dia. Ini masih dari yang sebelumnya. Jadi secara singkat kalau kita pahami berarti input yang barusan menjadi serial number ini. Jadi kalau inputnya berubah tentu saja serial numbernya pun akan berubah. Oke. Ini bisa dipahami ya. Oke. Bagaimana pemotongannya dan juga concentrate yang lainnya kita terapkan di penggunaan yang tadi. Nah, ini dulu misalnya yang kita sudah punya di bagian encryption decryption maker ini. Ini kan. Sekarang kita akan pakai tadi ya. Dan kita akan potong. Jadi potong lalu separate. Nah dia, saya buat file baru aja. Serial number maker. Tadi sudah kita pakai di sini untuk encryptionnya. Kita pakai mesin Enigma.
ceritanya ini yang tadi ya. Oke. Dan kita sudah hasilkan nah ini dia. Pertama, misal di sini. Nah, ini dulu. Key-nya boleh jadi project name, boleh jadi standard name yang dipakai oleh masing-masing dari developer pakai ya. Kita pakai dulu misal di sini adalah ini kuncinya. Boleh project name ya, misalnya sistem akuntan X21 dan seterusnya. Oke. Di sini hasil awal yang ada kita akan pecah berapa digit nih? 16 digit misalnya. Dari 0 sampai 16 digit. 16 digit itu berarti nomor 15 ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, kemudian menjadi ini. Lalu setelah terpotong ya, setelah di cut hasilnya ini. Nah, ini awal. Ini panjangnya. Lalu ini pendeknya. Betul ya? Sekali lagi dilihat. Lihat baik-baik rekan-rekan. Ini generatednya dengan yang tadi. Yang pertama, ini yang original dari yang encryptor tadi. Kemudian sesudah kita potong. Ini. Sekarang kita selipkan dividernya, pemisahnya tadi. Pemisahnya sini. Kita sebut pemisahnya sesudah 4 angka dengan simbol strip misalnya. Nah, itu dia. Berarti ada string, ada integer, dan ada string lagi ya. Kita buat divide by, ada string input yang masuk, lalu ada limit karakternya, lalu ada simbolnya. Nah, ini dia. Divide by. Nah, ini statiknya bukan void tapi string karena kita mau dia menghasilkan sesuatu. Sekarang kita baca dari input tersebut setelah 4 angka. Contohnya yang tadi dulu, misalnya dari input tersebut kita rentetkan dulu ke array karakter ya. Nah, ini array. Lalu kita loop setiap satunya, setiap satu hurufnya. Nah, ini kita sandingkan. Nah, ini
kita sandingkan dengan result tadi. Jadi setiap hurufnya kita tempelkan gitu ya. Tapi jika posisi sudah mencapai limitnya tadi, limitnya 4 misalnya, maka di result tersebut kita sandingkan dengan simbol pemisah. Nah ini. Jadi posisinya kita kembalikan ke 0. Nah itu dia. Dan posisi ini senantiasa berjalan. Dari yang pertama naik dan seterusnya. Nah, seperti ini. Tadi di sini limitnya ini. Nah. Jadi kalau kita perhatikan di divide by, ada input yang masuk tadi, lalu di limit sekian karakter, lalu kemudian diberikan simbol. Hasilnya lihat. Nah ini. Sesudah kita sertakan 4 digitnya itu. Kelihatan ya di depan. Nah ini head dan ini dia. Oh ternyata kurang 1 huruf ya. Kurang 1 huruf, berarti di sini kurang 1 huruf. Nah ini. Nah itu dia. Inilah waktu dipotong, kemudian sekarang dipisah seperti ini. Ini udah serial number. Ya. Kalau mau dibesarin tinggal di uppercase saja yang tadi. Itu uppercase. Mission sukses. Ya. Tuh, udah jadi. Oke. Sampai sini bisa terbayang ya. Oke, saya masuk ke Git sebagai penutupnya di bagian ekstra, karena yang tadi sudah cukup mencengangkan bagi teman-teman yang akan mengenerate nomor seri tertentu dari input tertentu. Kita masuk ke bagian Git. Untuk Git saya akan bahas 2 saja, yaitu pertama saving Git credential, khususnya yang ketika push perlu login. Maka pakai perintah ini, git config global credential.helper store. Nanti dia akan buat git credential di lokasi ini. Nah ini git credential. Username sama password dia akan generate di situ. Jadi kalau rekan-rekan mempush file tersebut ya di push misalnya. Contohnya yang ini. Saya push nih. Ini udah ada belum ya? Oh udah ada. Oke. Nah, nanti ada yang bertanya seperti ini. Kalau yang tadi sudah di-execute ini, maka pertanyaan yang barusan ini tidak diisi pun dia akan membaca sendiri. Nah ini, failnya karena dari credential yang tadi dia batalkan, lalu dia baca ke file yang sudah ada di sini, git credential. Artinya prosesnya jalan, uploaded dengan baik dan benar. Kita lihat misalnya di yang tadi. Nah, tuh sudah masuk realization 02. Oke, itu untuk saving git credential. Jadi nggak login terus. Oke.
Sekarang release tag. Oke. Release tag dipakai ketika kita ingin menyertakan bahwa ada release pertama, kedua, dan seterusnya yang terurut dengan numbering convention yang sudah dibahas, dan itu akan muncul di public. Lihat di sini ada tag, ya. Perintahnya sebenarnya biasa, add current directory, commit seperti biasa benar-benar, cuma ada pembeda di bagian tag, lalu kasih annotated, ya, annotednya nama branch, mirip seperti branch, tapi nama version di sini. Push origin ke branch tersebut, ke tag tersebut. Nah, jadinya nanti akan ada rilis-rilis yang bisa kita lihat, versi 1, versi 2, dan seterusnya. Tinggal diklik zip, udah terdownload. Contohnya yang saat ini kita lagi create misalnya di sini. Saya lakukan perubahan dulu di bagian yang tadi. Ini sudah versi ke 1 ya. Saya berikan perubahan dulu. Oke, saya kasih sampling saja dulu di sini. Oke. Oke, ini kan file baru. Kita commit seperti biasa. Seperti biasa yang tadi dilakukan. Nah, ini dia. Tidak ada yang aneh maksudnya. Nah, ini. Hanya saja lihat git tag annotated, kita pakai versinya sesuai dengan yang mau dirilis dari perubahan tersebut. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi kalau kita git push, ini kodenya semua terupdate ke server, ya. Ini tetap jalan ya. Tetap jalan. Kita ceknya di GitHub-nya. Nah, ini. Lihat, ada tag baru. Ada release baru. Perhatikan di sana. Dan kalau sudah kita klik di sini, ini sudah merupakan kemudahan dari GitHub yang mana kita bisa lihat, oh itu adalah release pertama, nanti berkembang release kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, dan sudah merupakan sebuah file zip. Lebih simpel lagi kan. Nah, ini. Jadi yang keseluruhan akan muncul dan terlihat di sini. Tidak hanya sekedar notes yang di sini saja yang perlu kita spesifik lihat timingnya, tapi di tagnya, di rilisnya dia akan tercipta dengan penamaan ataupun bookmarking yang tadi. Ya, itu sekiranya yang dapat membantu kita dalam hal rilis project ya, khususnya yang masih menggunakan source code original dan kemudian di push di repository online. Ini memudahkan rekan-rekan yang lain tentunya untuk track back ataupun forking, ya, ini melakukan modification ke depannya ataupun melakukan updating bugs yang ada. Oke, saya cukupkan sampai sini dulu, khususnya dalam pembahasan di kriptografi dengan bonus sedikitnya, yang mana nanti teman-teman diharapkan untuk dapat menerapkan
penjelasan yang barusan, baik itu serial numbernya, encryptionnya, decryptionnya, ataupun bahkan ke Git 2 hal ekstra tambahan yang tadi. Ya, adapun untuk discussion dan juga tanya jawab di WhatsApp, tetap kita tunggu, dan juga aktif di Facebook untuk teman-teman yang aktif di Facebook group. Kita tunggu kabar selanjutnya dan sampai jumpa lagi di sesi yang akan datang. Saya Gumur undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.